Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas masih yang sama ya. Kita masih bahas buku Ekspres TKA Matematika dari Erlangga pada topik aljabar dengan materi di fungsi, komposisi fungsi dan fungsi inverse, melanjutkan video sebelumnya. Kita langsung ke soalnya saja. Jika f inverse 2x kuadrat ditambah 10x ditambah 15 sama dengan ax min b, berapakah nilai f7? Apakah persamaan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut? Ini persamaan satunya a tambah b sama dengan 7, persamaan 2 nya f negatif 1 sama dengan 7 juga. Nah, dari soal yang di atas kita coba pecah terlebih dahulu ya. Kita punya f inverse dari 2x kuadrat ditambah 10x ditambah 15 itu akan sama dengan ax min b katanya kan ya. Nah, bentuk ini kita bisa ubah dengan membuat si inverse-nya itu diinverskan lagi, maka kita bisa tuliskan jadi f dari hasil menjadi bentuk penyebabnya, maka f ax min b sama dengan 2x kuadrat ditambah 10x ditambah 15 ya. Paham ya, hanya ditukar posisinya saja. Hasilnya kita masukkan ke sini, yang menjadi penyebabnya kita jadikan sebuah hasil. Gitu teman-teman ya. Oke, kalau sudah, kita cek dari pernyataan yang pertama, katanya AB itu sama dengan 7 gitu ya. Kemudian artinya kalau misalkan kita buat nilainya itu kita punya AX dikurangi B itu harus sama dengan 7 kan ya. Dan di soal juga kita punya A dikurangi B sama dengan 7. Dari informasi yang pertama ini, pernyataan pertama ini belum cukup ya. Belum cukup mendapatkan hasil apapun gitu loh. Jadi kita akan lanjut ke pernyataan yang kedua. Di pernyataan yang kedua, di dalam kurungnya itu sama dengan negatif 1f negatif 1. Nah, di dalam kurung yang f yang ini itu ax plus ax min b, maka di dalam kurung sama dengan yang di dalam kurung, maka ax min b itu akan sama dengan negatif 1 teman-teman. Tapi ini kan nggak akan bisa dapat apapun ya, maka kita bisa manfaatkan hasil sama dengan hasil. Ini hasil untuk f ax min b, ini hasil untuk f min 1, maka kita bisa tulis 2x kuadrat ditambah 10x ditambah 15 akan sama dengan 7 ya. Maka kita hitung 15 nya kita kurangi dengan 7, maka hasilnya 8. Kita bagi dengan 2, hasilnya x kuadrat plus 5x ditambah 4 akan sama dengan 0, maka x nya akan sama dengan kita faktorkan dulu, x nya plus 4 atau x nya 1, maka nilai x nya akan sama dengan negatif 4 ya, atau x nya sama dengan negatif 1 gitu. Nah, habis ini kita coba substitusikannya kemana? Substitusikannya ke pernyataan persamaan awal aja yang sebelah sini ya. Coba kita substitusikan nilai x sama dengan negatif 4, maka hasilnya A dikali negatif 4 dikurangi B sama dengan negatif 1 ya, yang sebelah sini teman-teman, ini kan ya. Maka jadi negatif 4A dikurangi B sama dengan negatif 1, maka kita bagi negatif, jadi 4A plus B sama dengan 1 ya. Kemudian kita juga punya informasi bahwa A ditambah B itu sama dengan 7 ini teman-teman. Nah, dari sini berarti kita bisa eliminasi aja dengan persamaan yang tadi, berarti A ditambah B sama dengan 7. Maka kita kurangi 4A dikurangi A jadi 3A, B kurangi B habis, 1 kurangi 7 sama dengan negatif 6, berarti A nya sama dengan negatif 2.
Kalau A-nya negatif 2, otomatis B-nya sama dengan A ditambah B sama dengan 7 kan, otomatis B-nya sama dengan 7 dikurangi negatif 2 sama dengan 9. Oke. Nah, kalau sudah dapat A dan B, kita juga bisa dapat nilai X-nya, berarti kita substitusikan ke persamaan yang awal, yaitu AX itu min B sama dengan 7 kan, maka A-nya kita ganti dengan negatif 2X dikurangi B-nya sama dengan 9 sama dengan 7, maka negatif 2X sama dengan 7 tambah 9 yaitu 16, maka X-nya sama dengan 16 dibagi 2 yaitu negatif 8. X-nya sudah dapat teman-teman, artinya kalau X-nya sudah dapat berarti nilai F7 juga bisa kita cari ya, dengan cara mensubstitusikan nilai X sama dengan negatif 8, A-nya sama dengan negatif 2, dan B sama dengan 9. Jadi pernyataan atau persamaan yang sesuai dari soal nomor 6 itu adalah dua persamaan sama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu persamaan saja tidak cukup. Maka jawabannya adalah yang C ya. Oke, kita lanjut di nomor 7. Kita di soal yang HOTS. Ini terlihatnya susah tapi padahal gampang banget. Kita bisa langsung kerja saja ya. Kita punya F inverse bundaran G inverse untuk X kuadrat plus 4X dikurangi 12 akan sama dengan 2X min 1. Nah, bentuk F inverse bundaran inverse itu kita bisa ubah menjadi G bundaran F, teman-teman. Diinverskan ya. Itu sifat dari fungsi komposisi. Misalkan teman-teman masih bingung, boleh dibaca-baca dulu mengenai informasi atau materi tentang komposisi fungsi ya. Ini kita berarti yang sebelah kanannya kita tulis ulang. Nah, karena dia inverse, maka kita inverskan lagi. Maka hasilnya G bundaran F-nya doang. Maka di sini 2X min 1 kita posisinya kita tukar jadi X kuadrat plus 4X dikurangi 12. Nah, kemudian kita cari nilai G bundaran F9-nya, maka G bundaran F9 itu secara nilai itu kan akan sama dengan sih yang ada di dalam kurung yang ini loh. Ya. Jadi 2X min 1-nya sama dengan 9, teman-teman. Maka 2X sama dengan 9 tambah 1 10, maka X-nya sama dengan 5 ya. Nah, kalau sudah, kita substitusikan nilainya ke persamaan yang ini. Berarti 5 kuadrat ditambah 4 kali 5 dikurangi 12, 25 ditambah 20 yaitu 45 dikurangi 12 ya, sama dengan 33 ya. Maka jawabannya adalah yang D ya. Saya rasa cukup mudah ya. Oke, kita beralih ke nomor 8. Untuk nomor 8 ini kita punya F inverse bundaran G inverse untuk X min 4 sama dengan 4X plus 1 dibagi 2X min 3. Kalau kita ingin membuat F inverse bundaran G inverse yang X-nya doang, maka X yang ada di sebelah kanan itu ditambah 4 ya, biar sesuai. Berarti nanti tinggal 4 dikali X plus 4 tambah 1 dibagi dengan 2 dikali X plus 4 dikurangi 3. Maka tinggal kita hitung. Hasilnya nanti sini berarti 4X plus 16. 4 kali 4 16 ya, tambah 1 jadi 17. Sini 2X. Kemudian 2 kali 4 8, 8 dikurangi 3 berarti 5 ya. Jadi F inverse bundaran G inverse X-nya sama dengan 4X plus 17. Nah, kalau sudah, maka kita bisa ubah bentuknya menjadi G bundaran F inverse seperti yang soal-soal sebelumnya ya. Maka jadinya 4X plus 17 per 2X plus 5.
Karena dia bentuknya inverse, maka kita inverskan lagi, maka G bundaran F nya itu adalah inverse dari G bundaran F itu merupakan inverse dari inverse G bundaran F gitu loh. Maka kalau kita inverskan, nanti posisinya berubah menjadi negatif 5x plus 17 dibagi dengan 2x min 4. Jangan lupa ya, ini pakai rumus yang ini loh. Masih ingat nggak teman-teman ya? Kalau saya punya fx sama dengan ax plus b, ini jadi cx plus d, maka f inverse x nya sama dengan negatif dx plus b, ini ya cx min a ya. Ingat-ingat teman-teman ya, ini cara cepat untuk mencari bentuk inverse dari bilangan rasional atau bilangan bentuk rasional gitu ya. Nah, kalau sudah, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita cari nilai si G-nya. Untuk mencari nilai G-nya, kita bisa manfaatkan G itu kan bisa didapatkan dengan Gx itu bisa didapatkan dengan G bundaran F yang dibundarkan dengan F inverse kan ya. Nah, berarti kita cari dulu F inverse-nya teman-teman. Saya tulis di sini ya, fx nya itu kan kalau dari soal itu kan 4x plus 2, kita anggap fx itu sama dengan y, ini jadi y sama dengan 4x plus 2, maka y dikurangi 2 dibagi 4 itu sama dengan x, otomatis f inverse dari x nya kita ubah menjadi variabel x ya, jadi nanti x dikurangi 2 dibagi 4. Nah, kalau sudah, tinggal kita substitusikan teman-teman nilai dari si G bundaran F inverse nya. Artinya kita substitusikan nilai x min 2/4 nya ke fungsi G bundaran F. Maksudnya itu berarti kita coba negatif 5 substitusikan dari negatif x dikurangi 2 dibagi 4 ditambah 17 ya, dibagi dengan cara yang serupa, nanti 2 dikali x min 2 dibagi 4 dikurangi 4. Kita kalikan 4 aja ya, biar penyebut dengan nilai 4 nya tuh hilang. Maka ini Gx ya. Maka kita bisa hitung, berarti nanti negatif 5 kali x negatif 5x. Terus di sini negatif 5 dikali berapa ini? Kali negatif 2 itu plus 10 ya. 4 nya habis ya. Kemudian kita bisa kalikan 4 dengan 17 yaitu 68 dibagi dengan 2x min 4, kemudian min 4 kali 4 16 ya gitu. Jadi hasilnya Gx nya itu akan sama dengan negatif 5x ditambah 78 dibagi dengan 2x min 20 gitu teman-teman. Paham nggak kira-kira? Paham lah ya, menurut saya tidak terlalu sulit kok. Nah, kalau sudah paham, coba saya rapikan dulu. Kalau sudah, substitusi untuk setiap pernyataannya. Kita coba substitusi untuk G negatif 6, berarti negatif 5 kali 6 kali negatif 6 maksudnya, kemudian ditambah 78 dibagi dengan 2 dikali negatif 6 tambah dikurangi 20. Berarti ini kan negatif 5 kali negatif 6 itu 30 tambah 78 itu 108 ya. Kemudian 2 kali negatif 6 itu negatif 12 dikurangi 20 berarti negatif 32. Kita bagi dengan 4, maka hasilnya jadi 27 per negatif 8 ya. Berarti pernyataan yang pertama itu betul. Kita lanjut yang G negatif 2, berarti negatif 5 kali negatif 2 tambah 78 dibagi dengan 2 dikali negatif 2 dikurangi 20. Kali ini 10 tambah 78 itu 88, 2 kali negatif 2 kurangi 20 berarti negatif 24 ya. Kita bagi dengan 8, 11 per negatif 3 ya. Ini juga betul. Tinggal yang ketiga, kalau G2 gimana? Kalau G2 berarti negatif 5 kali 2 ditambah 78, ini nilainya berarti 68 ya, dibagi dengan
2 dikali 2 dikurangi 20, berarti 4 dikurangi 20 negatif 16. Kita bagi dengan 4 berarti sama dengan 17 per negatif 4. Ini juga betul, ini banyak yang betul ya. Jadi kita cari juga untuk yang 6. Negatif 5 kali 6 tambah 78 berarti berapa ya, negatif 30 tambah 78 48 ya, 48 dibagi dengan 2 dikali 6 dikurangi 20, maka nilainya 12 min 8 ya. Kita bagi, ini hasilnya negatif 6 dan ini salah, tinggal yang terakhir itu G14. Ini soalnya cukup lumayan ya, untuk mengerjakannya butuh waktu yang cukup banyak, jadi teman-teman harus sabar untuk menyelesaikan soal semacam ini. Jangan buru-buru, tapi juga jangan terlena dari segi waktunya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ini berarti dikurangi 20, 5 dikali min 14 itu min 70 ya, min 70 ditambah 78 berarti 8, 2 kali 14 itu 28 kurangi 28, 8 bagi 8 itu 1, berarti ini juga betul. Jadi untuk nomor 9 pernyataan yang betul itu ada di poin 1, 2, 3, dan 5 ya, gitu teman-teman. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 9. Di nomor 9 sepertinya jauh lebih mudah dibandingkan nomor sebelum-sebelumnya ya. Nilai kinerja seorang pegawai pabrik ditentukan oleh RA 34A tambah 25 dengan A sebagai bobot hasil kerja X dan kehadiran dinyatakan dengan AX. Beri tanda centang pada kolom benar atau salah. Berarti kita coba substitusikan saja ya, sesuai dengan pernyataan di soal atau di kolom. Ini kan 5 unit hasil 75. Kalau 7 unit hasil 80, apakah kalau 8 unit apakah hasilnya 90. Oke, coba kalau kita substitusikan nilai X nya sama dengan 5 dulu. Ketika X sama dengan 5, maka kita bisa tulis 20 dikali 5 ditambah 100 dibagi dengan 3 ya. Maka 100 tambah 100, 200 per 3. Nah, si 200 per 3 nya kita substitusikan ke RA ya. Ke RA berarti sama dengan 3 per 4 dikali 200 per 3 ditambah dengan 25. 3 nya habis, 200 bagi 4 itu 50, 50 tambah 25 sama dengan 75. Berarti pernyataan yang pertama betul. Lanjut ke pernyataan yang kedua. Ketika X nya sama dengan 7, itu bagaimana gitu ya. Maka 20 kali 7 tambah 100, 140 tambah 100, 240 ya, dibagi dengan 3, maka sama dengan 80. Maka kalau kita substitusikan 80 nya, maka 3 per 4 dikali 80 ditambah 25. Jadi hasilnya 80 bagi 4 itu 20 kali 3 60, 60 ditambah 25 sama dengan 85. Berarti ini salah ya, karena opsinya harusnya di 85, ditulis di soalnya dia 80 doang gitu. Oke, kalau misalnya X sama dengan 8, ini nilai-nilai yang ada di sini itu 7, 8 sama 5 itu berdasarkan pernyataan ya teman-teman ya. Sini 5, 7, dan 8. Jadi jangan bingung itu nilai dari mana. Jadi itu langsung substitusi saja gitu. Maka tinggal kita hitung 20 kali 8 tambah 100 berarti 260 ya, dibagi dengan 3. Maka kita nggak usah cari nilainya karena kan di RA nya itu mengandung unsur 3 sekian kan, 3 per sekian, maka si angka 3 nya pasti bisa dicoret dengan si angka 3 sebelumnya. Maka kita tuliskan 3 per 4 dikali 260 bagi 3 ditambah 25. Dapat dari mana sih persamaan ini? Dari yang ini ya, dari RA 3 per 4A tambah 25. Ini 3 nya habis, 260 dibagi 4 itu 65 ya, 65 tambah 25 berarti sama dengan 90. Berarti yang benar itu hanya di pernyataan 1 dan pernyataan yang ketiga ya. Berarti benar, salah, benar gitu teman-teman. Ada pertanyaan dulu nggak kira-kira? Kalau ada pertanyaan kita lanjut ya. Semoga bisa dipahami. Kalau misalnya masih belum paham boleh ditonton ulang atau boleh komen di
kolom komentar ya, biar bisa kita diskusi bareng-bareng apa yang menjadi penyebab teman-teman nggak paham terhadap apa yang disampaikan. Oke, kita lanjut di nomor berikutnya, di nomor 10, nomor terakhir. Bakteri berkembang biak dengan cara pembelahan binary fission. Dalam kondisi ideal, bakteri dapat membelah diri setiap 20-30 menit. Misalkan pertumbuhan populasi suatu bakteri P dipengaruhi oleh suhu ruangan T yang dinyatakan oleh PT sama dengan 8 MT dan ditambah 12, dengan M adalah populasi awal bakteri dalam ruang tertentu. Suhu ruangan tergantung pada waktu T jam yang dinyatakan oleh TT 4T-3, dengan T-nya lebih dari sama dengan 3. Jika populasi awal bakteri adalah 16, populasi selama 5 jam itu berapa gitu kan ya. Oke, karena dia populasi dalam 5 jam, maka kita bisa substitusikan ke dalam TT ya. T5 sama dengan 4 dikali 5 dikurangi 3, maka hasilnya adalah T5 nya sama dengan 17 gitu. Kemudian kita masukkan si 17 nya ke dalam fungsi P nya, berarti P17 sama dengan 8 dikali MM itu adalah populasi awal bakteri, yaitu 16 dari soal ya yang ini. Maka 8 dikali 16 dipangkatkan T nya 17 ditambah 12. Nah 8 nya kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 3, si 16 nya kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 4 dan pangkatkan 17. 12 kita bisa bikin jadi 4 kali 3 ya, maka hasilnya jadi 2 pangkat 3. Ini berarti 2 pangkat 68 ditambah 2 pangkat 2 dikali dengan 3 ya. Oke, dari sini kita bisa dapatkan pangkat-pangkatnya. Di sini pangkat paling kecilnya 2 pangkat 2, ini pangkatnya itu 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 68. 2 pangkat 2 nya kita keluarkan teman-teman, 2 pangkat 2 kita keluarkan, maka di dalamnya sisa 2 dikali 2 pangkat 68 ya, ditambah dengan 3. 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 68 dikali 2 itu 2 pangkat 69 ditambah dengan 3, ditambah dengan 1 ya harusnya, 3 sorry, benar, ini 3 harusnya. Oke, kalau sudah berarti kita cek untuk jawabannya. Nah jawaban yang paling tepat adalah di opsi C, 4 dikali 2 pangkat 69 dipangkat ke 69 tambah 3 bakteri. Itu teman-teman, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan berpertanyaan kepada saya di kolom komentar. Jangan lupa juga diklik tombol like dan komentar dan tombol subscribe-nya biar saya lebih semangat lagi untuk bikin konten semacam ini. Terima kasih, dadah.